Sekarang kita bicara agak serius. Kenapa tampilannya kayak gini juga? Serius, kenapa sih kalau bikin video itu IJP harus kayak orang kumel? Ya memang lah, saya bikin video di mana aja, di jalan kereta, bangun tidur, setelah nggak tidur, stres memikirkan pekerjaan atau coba apa mau marah sama siapa nggak jelas ya. Ya sudah, karena lelaki kelahiran 19 April Aries itu kambing gunung ya. Kalau di kelahiran 19 April 72 itu katanya adalah ibarat gunung api yang berada di bawah permukaan air. Jadi seluruh tubuh kami ini api yang menyala, tetapi cepat dingin. Kalau dinginnya di sini. Kalau masuk ke otak kami akan dingin. Jadi kalau emosi bisa sampai ke mana. Makanya lelaki kelahiran 19 April katanya bisa jadi apa aja. Bisa menjadi panglima perang, bisa menjadi seorang aktor, bisa menjadi seorang Casanova katanya, bisa menjadi apa aja, kecuali satu, tidak bisa menjadi diri sendiri. Gitu, nggak bisa, karena untuk menjadi diri sendiri itu dia akan menjadi bambu yang masih muda, akan enak dimakan, itu disayur. Bambu yang setengah muda itu enak untuk dijadikan sebagai apa ya, sebagai peralatan pramuka bagi anak-anak, atau mau bikin segala sesuatu, mau bikin tikar juga bambu, mau apa, tempat belajar main silat juga, lagi bambu yang di dalamnya itu rebung kan, olah bambu tapi sebelumnya rebung itu untuk menusuk guys, sekali jadikan pisau, dibikin seperti pisau tapi sebetulnya tidak melukai karena rebung. Dan bambu yang makin ke ujung makin keras, dan bambu yang makin tua itu makin kuat. Tapi makin kuat, makai istilahnya, dan itu bisa untuk digunakan untuk bagi orang yang ahli ketika membuat apapun ya, membuat rakit, membuat perahu, membuat wayang, membuat anyaman bambu, membuat apapun ya dari bambu yang tua ini, dia akan bisa membentuk apa saja karena lentur tetapi kuat, alot, bahkan bisa terbang karena layang-layang yang bisa terbang, baik itu layang-layang besar yang membangun di kampung saya ya, atau layang yang tidak terlalu besar, itu pasti dengan bambu yang katakanlah makai itu, bambu yang. Nah, saya dipancing oleh beberapa kawan untuk mendiskusikan soal yang menurut saya memang entah serius entah tidak, tapi bagi saya ini ada diorama kepartaian ini, dan kepartaian yang masih melihat istana negara itu adalah sumber dari Sabdo Pandito Ratu, masih melihat istana negara itu seperti matahari yang memancarkan cahaya ke seluruh muka bumi, termasuk di galaksi Milky Way ini, galaksi
Bima Sakti kata orang. Yang masih melihat bahwa istana itu punya segalanya sehingga mampu untuk masuk kemana-mana. Jadi apakah benar atau salah yang terjadi kemarin? Benar terjadi atau tidak benar terjadi? Jawabkan. Silakan Anda simpulkan nanti. Apakah benar terjadi intervensi politik dari Istana Negara terhadap Partai Demokrat? Mohon maaf nih teman-teman yang ada di dalam tubuh Partai Demokrat, atau mohon maaf juga dari teman-teman yang ada di Istana Negara. No problem. Ini nggak ada juga yang dengan Rosa Erlangga, karena lagi ini lambangnya juga bukan lambang resmi. Ini cuma main bikinan dari Putih Iwan Karna ini. Banyak yang dia bikin dan saya bikinin aja bendera. Nggak ada nih, ini cuma kamuflase. Seorang Indra Pilihanto adalah pemain kamuflase, seorang aktor ya. Sudah mendatar itu ya. Saya akan bercerita fakta sejarah, Anda simpulkan. Mungkin juga saya akan memberikan analisa. Terserah saya menjelaskan. Siapa yang mengundang saya untuk agak serius begini, berpenampilan kayak gini juga nggak seperti sebelumnya. Ya habis mandi, sholat, jangan lupa sholat dan zakat. Jangan lupa sholat dan zakat. Dan berikutnya, hablum minallah, hablum minan nas. Ya zakat yang dulu untuk karena sekarang, tapi sholat dulu penting untuk di atas. Sholatlah dan zakatlah. Muncul begini bukan berarti besok-besok saya muncul kucel lagi ya. Bisa jadi lebih kucel atau bisa jadi lebih parlente. Terserah dong. Apa yang terjadi sebetulnya kemarin? Saya menduga ada semacam skenario yang ingin dimainkan. Dan skenario ini menurut saya jauh lebih dari sekadar kepentingan politik 2024. Agak aneh rasanya sebuah partai politik yang melakukan pergantian kepemimpinan lewat kongres itu bisa dibajak tanpa kongres. Satu. Yang kedua, agak aneh juga rasanya ketika mekanisme kongres belum sama sekali dibicarakan. Ketika kongres luar biasa, misalnya belum ada yang memercikan keluar, tiba-tiba epicentrum meledak dari proklamasi dalam proklamasi tersebut. Apa yang terjadi? Lalu seorang alumni program doktoral Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI di bidang ilmu administrasi, namanya Muldoko, seorang doktor ya jenderal tapi doktor, itu masuk ke dalam setting itu. Ini kata dosen saya akan ambil S3 nya juga di ilmu administrasi, dan karena saya nggak mau absen, jarang sekali ya datang. Dosen saya, para profesor dan sebagian teman-teman saya, sebagian di kabinetan bilang begini, Bang, beneran, mau duduk aja, mau duduk, kamu kok nggak mau duduk? Akhirnya kita lanjut, solo lah di sini, nyari lagi fakultas yang mau menampung saya.
melanjutkan foto. Pak Muldoko orang yang sudah jelas mengerti ilmu administrasi, orang yang memahami katakanlah absensi, kesadaran absen, wajah sanar tapi hatinya romantik. Kenapa saya bilang romantik? Karena kantor staf kepresidenan itu diisi oleh deputi-deputi yang luar biasa, yang tidak mati setelah mereka keluar dari sana. Mereka justru berkembang menjadi manusia baru, lebih progresif. Nanti saya bicara KSP kan, tapi saya kenal Ahmad Erhani Yustika, Yanuar, kawan-kawan saya semua yang keluar dari KSP, mereka juga orang yang tidak kehilangan posisi akademik mereka. Orang yang ada di KSP juga sekarang, Roni Gahral, Juriantoro, banyak sekali teman-teman. Itu orang-orang yang basic pengetahuan. Roni Gahral ya, Mas Jan dulu ya, filsuf beneran itu. Bukan kayak ada tuh filsuf waktu itu, mengaku filsuf tapi nggak ngerti. Karena waktu terbatas, udah berapa menit nih? Udah 12 menit, udah 19 menit, baru pengantar loh. Saya mau bicara. Ada sebenarnya besar. Apa? Anda tahu kenapa Presiden Richard Nixon itu mundurkan diri? Karena apa yang disebut dengan Watergate? Skandal Watergate. Sebuah hotel atau bangunan atau kantor yang dibobol oleh agen-agen katanya pemilihan presiden, dikendalikan oleh partai politik, itu memasang penyadap di hotel itu guna mendapatkan pembicaraan dari kalangan internal Partai Demokrat, lalu melakukan investigasi oleh FBI, dan proses investigasi itu dihentikan oleh Presiden Nixon. Terjadilah proses impeachment, memberhentikan Presiden Nixon dari kursinya. Jadi apa yang mau saya katakan di sini? Nixon akhirnya nggak jadi diimpeach karena dia segera membuka diri. Karena dia tahu bahwa jika proses impeachment terjadi maka dia akan kalah. Karena tradisi di Amerika, kecuali sekarang gitu, itu adalah ketika presidennya dari partai Republik, maka Kongres itu akan dikuasai oleh Partai Demokrat. Nah, Senat artinya apa? Ketika terjadi impeachment, Nixon tahu bahwa dia akan kalah. Tidak seperti Trump kemarin, Donald Trump, dia diimpeach tetapi dia menang karena dia menguasai juga kursi. Bill Clinton akhirnya proses impeachment-nya digulirkan pada kontainer apa dokumen sudah disiapkan gitu. Ada satu presiden lagi. Nah, apa yang saya mau katakan? Tuduhan untuk memasuki epicentrum pengambilan keputusan politik yang terjadi dalam sebuah partai, apalagi itu dilakukan oleh istana negara dan oleh presiden, pun jangankan untuk Indonesia, untuk negara Amerika Serikat pun tabu sekali. Tidak ada namanya presiden atau kepala negara boleh atau diizinkan untuk memata-matai tindakan-tindakan dari partai-partai, baik dalam bentuk penyadapan. Kalau ada organisasi intelijen di Republik ini yang melakukan
menyadap antara aktivitas partai politik, menyadap misalnya handphone milik orang partai yang punya kedudukan di partai politik, maka itu adalah sebuah intervensi dari petinggi intelijennya, itu harus dipecat. Tidak boleh, jangankan intelijen, pihak intelijen itu gunanya untuk manipulasi. Presiden tidak boleh sama sekali, karena yang berlangsung di tubuh partai politik itu adalah suara-suara publik yang saling bertarung, yang saling beradu. Konflik tubuh partai politik adalah konflik antar publik yang satu melawan publik yang lain. Jadi apa gunanya untuk apa? Sadar. Nah, ketika itu sudah pernah menjadi presiden dalam proses impeachment terhadap Richard Nixon 72, 74 ya, pas asik-asiknya itu peristiwa Malari, pasca Malari ya, itu apakah skenario itu akan dimunculkan untuk peristiwa Muldoko, kepala staf Presiden dan Wakil Presiden. Apakah skenario besar ini yang dilakukan? Makanya saya bilang, seandainya muncul satu saja jawaban dari surat yang diajukan kepada Presiden Jokowi, dan itu dijawab dengan satu huruf saja, ya dan tidak, Presiden Jokowi, maka kalender yang namanya impeachment akan berjalan dengan sendirinya. Karena Presiden bisa impeach untuk hal-hal yang dikatakan dalam konstitusi perbuatan tercela. Apa itu tercela? Ya, kalau ini ya sudah jelas lebih dari tercela, yaitu masuk ke dalam partai lain tanpa lewat mekanisme partai. Maka itu saya tidak tahu siapa ketua di belakang ini. Apakah ada juga keterlibatan yang asing dalam skenario ini? Dan apakah skenario ini yang berjalan? Saya tanyakan sekarang. Dan tidak dijalankan, yaitu menyeret Muldoko dengan status sebagai kepala staf Presiden, lalu menjadikan itu untuk langkah selanjutnya, menyeret Presiden Joko Widodo tanpa harus memberikan analisa. Saya melihat, maka yang terbayang buat wajah saya adalah apapun ketika proses impeachment terjadi, itu adalah proses hukum, karena proses itu nanti akan dibawa ke Mahkamah Konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi berhak untuk memanggil siapa saja dengan hukum, termasuk rekaman pembicaraan, termasuk screenshot, termasuk apa saja dokumen-dokumen seguna membuktikan apakah Presiden terlibat tidak dalam konspirasi. Dan saya tidak menuduh, tapi sumbernya. Yang kedua, jika bukan itu yang terjadi, jika terutama Pak SBY, orang yang sangat saya hormati, sangat saya sayang, melakukan ini hanya untuk menunjukkan bahwa Presiden punya preferensi politik, Presiden itu masalah. Kenapa? Ini gara-gara Refli Harun menyeret saya di dalam acara halaman 505 dari memor saya,
saya tulis tahun 2010 mengalir meniti ombang, memuat kritis tidak kekalahan. Yang kalah bukan saya ini, cuma saya anggap aja kekalahan saya lah. Orang menafsirkan saya yang kalah. Saya kalah bagaimana? Capaian saya udah biasa untuk termasuk di suara saya pribadi di Sumber 2. Kalau seandainya Golkar tetap dua kursi, ya tetap saya dua kursi yang kedua, saya mengejar kursi yang kedua misalnya. Kemudian Pilpres kalah bagaimana? Saya membuktikan di sini bahwa saya dengan masuk menjadi JK Wiranto itu justru elektabilitas JK Wiranto naik, justru yang lain turun. Berdasarkan apa? Saya tulis di sini, berdasarkan data saya tulis di sini bahwa berdasarkan apa? Ketika awal-awal kampanye berapa dihitung, dan akhir kampanye dan ketika diumumkan hasilnya, ya JK Wiranto justru naik. SBY Budiono turun, Mega itu Pak Mega yang siapa ya? Prabowo ya, justru turun. Berdasarkan hasil, ya. Nah ini, di sini saya tulis ini, nggak ada. SBY turun, JK Win dan Mega Pro naik. Saya tulis di sini. Karena modalnya jika berapa, modalnya berdasarkan survei ya, dan akhirnya berapa? Ada sini saya tulis. Dan yang ketiga adalah kekalahan Yudi Krisnandi. Yang jelas, bagaimana mau kalah? Saya menjadi manajer kampanye Yudi Krisnandi untuk memastikan bahwa Yudi Krisnandi tetap maju menjadi calon sampai babak terakhir. Ya. Ketika hampir semua orang sudah meninggalkan kami, saya tetap minta Yudi, sekalipun saya bilang bahwa dia akan dapat 0 suara, tapi saya harus mengatakan bahwa tugas saya adalah mengantarkan daftar riwayat hidup Yudi Krisnandi ke pimpinan sidang dan dia tercatat sebagai calon. Usia masih muda. Itu aja. Dan saya berhasil untuk tugas itu. Saya bersama Christina Ariani mengantarkan dokumen. Semua orang teriak. Maksud Indra apa? Saya cuma ingin menunjukkan bahwa ada pertarungan ini. Tapi saya katakan ada orang yang berani mencalonkan diri Indonesia. Saya di sini kan tidak kekalahan kata orang, tapi di sini kembali. Halaman 505, saya ingat betul pidato terakhir JK. Saya baca. Hari kedua Munas lebih terasa hangat, dipicu oleh pernyataan JK dalam pidato terakhir ketika membuka Munas. JK mengesankan memberi saran agar PG menjadi partai oposisi. Saat ini dimaknai sebagai dukungan terhadap SPY. Lalu, kontra